Halo semuanya, perkenalkan saya Puter Silaban dengan NIM D1A020068 kelas C, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas agroklimatologi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS. Nomor 1, jenis-jenis siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Nama siklon yang pertama yaitu siklon Durga, tepat terjadi pada 2008, terbentuk di Samudra Hindia sekitar 1000 km dari kota Bengkulu, tepatnya pada 9,2 derajat lintang selatan dan 95,1 derajat bujur timur. Siklon kedua yaitu siklon Anggrek, terjadi pada 2010, tepat pada November, dan berpengaruh terhadap wilayah di Kepulauan Mentawai, Bengkulu, serta pesisir Sumatera Barat dan Lampung. Siklon ketiga yaitu siklon Bakung, terjadi pada 2014, yang dimana terjadi di perairan barat daya Sumatera pada 11 Desember 2014. Siklon Bakung ini bertahan selama 3 hari, yaitu pada 11-13 Desember 2014 dengan arah pergerakan berlawanan jarum jam karena berada di belahan bumi bagian selatan. Nama siklon keempat yaitu siklon Cempaka, terjadi pada 2017, terbentuk di perairan selatan Jawa dengan arah pergerakan sekitar selatan Jawa di atas koordinat -8 lintang selatan dan 109 bujur timur. Siklon kelima yaitu Dahlia, yang terjadi pada 2017, terbentuk pada 26 November 2017 di perairan selatan Bengkulu dan bertahan selama 9 hari. Kecepatan angin siklon Dahlia ini mencapai 50 knot dengan pergerakan siklon bergerak menuju perairan selatan Jawa, kemudian melemah ke selatan menjauhi Indonesia. Siklon yang keenam yaitu siklon Flamboyan yang terjadi pada 2018, terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat Daya, Sumatera, sekitar 1345 km barat daya Pulau Enggano atau 1410 km barat daya Bengkulu pada 28 April 2018. Yang ketujuh yaitu siklon Kenanga yang terjadi tepat pada 2018, terjadi di wilayah Indonesia, tepatnya sekitar 1400 km dari Bengkulu, barat daya Pulau Sumatera pada 17-19 Desember 2018. Yang kedelapan yaitu siklon Lili yang terjadi pada 2019 saat terbentuk kecepatan angin maksimum mencapai 35 knots atau 65 km per jam. Siklon Lili berpusat di sekitar perairan Laut Timur atau Selatan, perairan Laut Banda. Yang kesembilan yaitu siklon Mangga. Jakarta mendeteksi lahirnya siklon tropis Mangga di Sumatera Hindia, di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu pada 21 Mei 2020 pukul 19.00 WIB. Nama siklon yang ke-10 yaitu siklon Seroja, yaitu tumbuh di wilayah Laut Sawu atau di sisi barat daya Pulau Timur atau sisi utara barat Pulau Rote atau NTT. Siklon tropis Seroja ini tidak wajar. Pasalnya, siklon tropis Seroja ini masuk ke wilayah daratan sehingga memberikan efek dampak yang luar biasa. Kedua, hujan yang dapat merangsang tsunami. Hujan yang dapat merangsang tsunami adalah hujan konvektif, terbentuk oleh adanya perbedaan panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Ciri-ciri dari jenis hujan konvektif biasanya berupa intensitas yang tinggi, berlangsung relatif cepat, dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Ini bisa terjadi di atas tanah atau air selama ada kelembaban. Ketika terjadi di atas lautan tropis, di mana udara dipenuhi dengan air,
Panas yang menyengat dapat menyebabkan arus konveksi atau dengan kuat. Panas yang menyengat dapat menyebabkan arus konven atas dengan kuat. Kombinasi angin dan kelembaban dapat menciptakan badai. Berikut gambar hujan konvektif. Nomor 3 yaitu penyebab siklon seroja terjadi di laut. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terbentuknya bibit siklon seroja itu suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia mencapai lebih dari 26,5 hingga 29 derajat Celcius atau melebihi rata-rata. Kemudian suhu udara di lapisan atmosfer menengah pada 500 milibar juga semakin hangat, lebih dari 7 derajat Celcius. Dua hal tersebut meningkatkan tekanan udara. Akibatnya terjadi aliran angin karena sifatnya siklonik. Artinya ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih dingin, maka terjadilah aliran massa udara atau angin yang sifatnya siklonik. Siklon tropis sendiri memberikan dampak berupa potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir, serta angin kencang. Selain itu, memberikan dampak pula pada gelombang laut yang tinggi. Nomor 4 yaitu hubungan tsunami dengan hujan. Awan Arcus atau awan tsunami merupakan jenis awan kumuliform, memiliki ciri pertumbuhan yang cepat, serta dapat menghasilkan angin puting beliung, petir, hujan ekstrim, hingga hujan es. Efek awan Arcus bisa menyebabkan cuaca ekstrim seperti angin kencang dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan badai guntur di sekitar pertumbuhan awan. Anggota tim reaksi dan analisis kebencanaan atau TREAC, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer atau PSTA, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Ina Jueni menjelaskan, awan Arcus bak tsunami tidak berhubungan dengan kemunculan tornado, tetapi dapat mendatangkan hujan atau hujan badai. Kemunculan awan Arcus juga menjadi tanda adanya angin yang kuat akan segera muncul. Jadi, ketika ada awan yang panjang di dasar cumulonimbus, itu adalah awan Arcus yang berarti hujan lebat akan segera datang. Nomor 5. Pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Efek rumah kaca adalah proses naiknya suhu bumi karena perubahan di atmosfer. Efek rumah kaca menyebabkan panas dari sinar matahari tetap berada di bumi. Efek rumah kaca dapat membuat pemanasan bumi yang akan berdampak pada satu cuaca. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara atau Northern Hemisphere akan memanas lebih di daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa area. Temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi yang kedua yaitu tinggi muka laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama di sekitar Greenland, yang lebih memperbanyak volume air di laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat
10-25 cm selama abad ke-20, dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm pada abad ke-21. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat ketika tinggi laut mencapai muara sungai. Banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Yang ketiga yaitu pada pertanian. Lahan pertanian tropis semi kering beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju. Musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit lebih hebat. Pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Yang ketiga terdapat pada hewan dan tumbuhan, yaitu hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. 6. Pengaruh gelombang panjang pada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba di dasar laut. Gerakan tiba-tiba ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi yang kuat, atau tanah longsor bawah laut. Gelombang ini termasuk jenis gelombang panjang karena periode gelombangnya adalah dari beberapa jam sampai dengan beberapa tahun. Gelombang tsunami adalah gelombang yang terjadinya karena adanya pergerakan massa air di laut yang dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi di laut. Gelombang ini dapat bergerak secepat 800 km per jam dengan panjang gelombang yang membentang dari 100 hingga 200 km. Namun, di lautan terbuka, amplitudo atau ketinggian gelombang sangat kecil. Tingginya hanya sekitar 30 hingga 60 cm dan periode gelombang dari satu puncak gelombang atau palung gelombang ke yang berikutnya dapat bertahan dari 5 menit hingga lebih dari 1 jam. Yang ketujuh, proses perubahan siklon ke daratan. Karena ukuran siklon yang sangat besar serta angin kencang dan gumpalan awan yang dimilikinya, siklon tropis menimbulkan dampak yang sangat besar pada tempat-tempat yang dilaluinya. Dampak ini bisa berupa angin kencang, hujan deras, gelombang tinggi, dan gelombang badai. Siklon tropis di laut dapat menyebabkan gelombang tinggi, hujan deras, dan angin kencang, mengganggu pelayaran internasional dan berpotensi untuk menenggelamkan kapal. Siklon tropis dapat memutar air dan menimbulkan gelombang laut yang tinggi. Di daratan, angin yang kencang dapat merusak dan menghancurkan kendaraan, bangunan, jembatan, dan benda-benda lain, mengubahnya menjadi puing-puing berketerbangan. Mengubahnya menjadi puing-puing berterbangan yang mematikan. Gelombang badai atau peningkatan tinggi permukaan laut. Gelombang badai atau peningkatan tinggi permukaan laut akibat siklon tropis merupakan dampak yang paling buruk yang mencapai daratan. Menurut sejarah, 90% siklon tropis mematikan.
pemutaran siklon tropis yang mencapai daratan dan vertical wind shear di sekelilingnya akan menghasilkan tornado. Tornado dapat juga dihasilkan sebagai akibat dari vortisitas di dinding siklon yang tetap bertahan hingga mencapai daratan. Yang kedelapan yaitu perbedaan laut, lautan, dan samudera. Laut adalah sekumpul air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau lainnya. Sedangkan lautan adalah kumpulan air asin yang luas yang berhubungan dengan samudera. Dan yang terakhir samudera. Samudera adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.